Kehamilan dengan resiko plasenta akreta itu adalah kasus di mana seorang ibu berkali-kali telah mengalami operasi sesar. Tidak mesti harus sesar saja, bisa saja operasi miom atau operasi yang berhubungan dengan rahim ya, di mana rahim itu pernah dioperasi ya. Jadi ini adalah kasus plasenta yang menempel pada bekas sesar, terutama di bekas sesar yang lama. Tidak mesti harus plasenta previa ya. Kalau plasenta previa itu kan ari-ari yang nempel menutupi jalan lahir keluar. Tapi umumnya memang didahului oleh kasus plasenta previa dulu. Jadi ini sudah kasus plasenta previa total. Kemudian ini yang bekas sesarnya yang saya tunjuk itu, yang dipanah itu, ari-arinya nempel di situ. Ya tidak seluruhnya, tapi hanya beberapa bagian saja atau parsial ya, menutupi sehingga sampai pada kecurigaan bahwa ari-arinya ini masuk menembus dinding rahim ibunya, dan itu sangat berbahaya karena ari-ari tidak bisa dilepaskan dari tempat nempelnya ya. Kebetulan ini pasien yang dirujuk ke saya, dan dokternya bukan yang melakukan operasi sebelumnya ya. Akan lebih baik kan kalau mungkin dokter yang sebelumnya yang tahu tekniknya ya, benang jahitnya apa yang dipakai, antibiotiknya. Jadi dokter sebelumnya yang paling tahu. Masalahnya kan kita tidak tahu pasien itu akan kembali lagi pada dokter yang menolong terakhir atau tidak ya. Nah untungnya sejawat yang menangani kasus yang terakhir ini dia cukup waspada. Jadi kalau Anda pernah mengalami operasi berkali-kali, termasuk kuretase ya, apalagi sesar, operasi miom, Anda tanyakan pada dokter Anda dalam kehamilan yang paling akhir ini, dok itu plasentanya nempelnya aman nggak? Bekas jahitan saya dulu aman nggak? Ari-ari nempel di bekas jahitan nggak dok? Ya, tapi kalau misalnya sudah dicurigai ini ari-arinya nempel pada bekas jahitan, apalagi plasenta previa nutupi jalan lahir ya, kemungkinan besar masuk kategori hati-hati plasenta akreta. Ya, akreta itu dari bahasa Latin, akret artinya menempel sampai sangat kuat, tidak bisa dilepaskan. Ini ibunya sempat bingung karena alasannya ari-arinya tidak bisa lepas dok. Loh, saya bingung pertanyaannya si ibu, tapi rupanya dia udah dijelaskan oleh dokter yang mengirim pasien ini ya, kemungkinan akreta bu. Nah ini saya nyalakan aliran darah, pembuluh darahnya yang merah-merah itu tampak sangat-sangat mencurigakan, menembus dinding bagian depan, bahkan kandung kemih si ibunya kan di bagian kanan itu yang hitam itu kandung kencingnya ibu. Dok, kalau sampai kandung kencingnya tertembus oleh plasenta ya bisa jebol bu. Resikonya kandung kencing waktu operasi bisa robek, yaitu suatu komplikasi tindakan. Maka begitu kita tahu kasus ini, hati-hati penanganannya. Dokternya harus waspada, menyiapkan tim yang komplit. Mungkin butuh bantuan dokter bedah digestif ya, dokter bedah khusus kalau ada operasi-operasi sulit, atau dokter urologi kalau sampai resiko kandung kencingnya jebol. Ya, dok kenapa sih kok bisa terjadi akreta? Ya karena sesar berkali-kali. Maka ari-ari itu plasenta akan senangnya menempel mencari bagian tempat bekas-bekas operasi ya. Tidak selalu pada bekas operasi, ada bagian lain di belakang atau di bagian samping kanan kiri ya, tidak selalu. Tapi biasanya memang akreta kasus seperti ini ya, kasnya itu bolong-bolong itu kayak
plasentanya ada bolong-bolong itulah pembuluh darah yang sangat-sangat invasif masuk menembus ke dinding rahim. Ada pernah kasus di mana akreta nempelnya pada bagian tempat yang bukan operasi sesar ya, tapi jarang. Ya pemacunya riwayat operasi berulang, riwayat kuretase berulang gitu. Jadi penanganannya ya dokternya harus siap, itu cadangan darah mungkin sampai 3 kantong darah PMI harus siap. Terus kalau memang kita sudah yakin ya jangan sampai kita melepaskan ari-arinya, tapi begitu bayi lahir, rahim kita jahit kembali, terus langsung rahimnya diangkat, maka perdarahan akan terkontrol baik. Tapi kalau dokternya yakin bahwa mungkin dia bisa melepaskan, dia mau mencoba, ya silahkan. Tapi begitu rahim perdarahan harus dalam waktu kurang dari 20 menit, rahim harus sudah bisa diangkat ya. Dan ingat, kita itu punya darah di tubuh itu, cadangan kita sekitar 6 liter. Dan begitu plasenta ini lepas perdarahan, itu 3 liter darah tidak sampai 30 menit bisa terbuang. Dan ingat, itu pertaruhan nyawa seorang ibu untuk melahirkan. Kasus seperti ini sangat besar. Dan sayangnya ini kasus-kasus akreta itu sulit untuk terdiagnosa ya, apalagi misalnya kita di fasilitas di daerah ya. Anda mungkin di daerah yang cukup jauh, hati-hati, mana daerah tidak ada, fasilitas rumah sakit hanya ada apa adanya begitu ya. Maka jangan tidak berhati-hati ya. Jadi intinya kalau Anda pernah mengalami operasi berkali-kali yang mengoperasi rahim, terutama operasi sesar ataupun operasi miom ataupun kuret, ingat, tanyakan pada dokter Anda, dok, ari-arinya nempelnya di mana ya dok? Ini bukan kasus previa ya dok? Atau ini bukan menuju kasus akreta ya dok ya? Kalau masih memungkinkan bisa dirujuk ke center yang memenuhi ya, yang penanganannya bisa multidimensi subspesialistik gitu. Tapi kalau memang hanya di daerah ya kita berdoa semoga ini bisa tertangani dengan baik. Karena cuma ada fasilitas apa adanya ya dokternya harus berjuang apapun itu. Dan ini masih menyumbangkan angka kematian ibu yang paling besar saat persalinan ya.